mengangkat kisah misteri, ironis, dan tragis dari berbagai belahan dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam revolusi akhlak. Kembali lagi bersama saya Deng Iwan dalam kisah gelap. Dalam kisah gelap kali ini kita akan mengangkat sebuah kisah masih tentang ijazah palsu. Namun kali ini ijazah palsu ini menyeret sejumlah jenderal, pejabat negara, politisi, hingga akademisi. Kala itu, sekitar tahun 2015, polisi telah menetapkan tersangkanya, yaitu Diarta Eskembaren, yang merupakan rektor Universitas Berkeley di Jakarta Pusat. Namun anehnya, setelah ditetapkan tersangka, kasusnya menguap, menghilang. Bahkan setelah kami telusuri, di media massa tidak ada kelanjutan beritanya. Atau mungkin para pemirsa bisa menunjukkan info terbaru soal kasus ini, silahkan. Tapi yang pasti, kami tidak menemukannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yuk kita saksikan. Pada April 2015, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Menristek Dikti menerima pengaduan masyarakat tentang praktik ilegal jual beli atau pemalsuan ijazah yang diduga terjadi di 17 perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, serta satu perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Sebulan kemudian, tepatnya pada Kamis 21 Mei 2015, Menristek Dikti Muhammad Nasir menginspeksi mendadak atau sidak perguruan tinggi di Bekasi dan Jakarta yang ditengarai menjalankan praktik ilegal jual beli ijazah dan menerbitkan ijazah bodong alias palsu. Salah satu perguruan tinggi yang diinspeksi ialah Lembaga Manajemen Internasional Indonesia atau LMII University of Berkeley yang berlokasi di lantai 2 Gedung Yarnati Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Saat disidak menteri, tak ada orang berwenang atau pengelola LMII. Kampus atau ruangan yang disebut bagian dari perguruan tinggi itu cuma sebuah bilik berukuran 6 x 4 meter. Di dalamnya hanya ada 2 perabot meja tulis dan sejumlah kursi. Laporan tentang LMII University Berkeley ialah kampus itu diklaim sebagai cabang Universitas Berkeley, Amerika Serikat. Memang jelas ada perbedaan kecil pada penulisan nama kedua kampus itu, yakni Berkeley dan Berkeley, yang dinilai hanya untuk menyamarkan atau mengelabui publik. Faktanya, LMII terdaftar sebagai tempat kursus, bukan perguruan tinggi. Yang mencengangkan, ada 147 alumnus dengan ijazah palsu yang dikeluarkan lembaga itu. Merujuk daftar alumnus LMII, umumnya mereka memiliki ijazah strata 3 atau bergelar doktor yang tidak terdaftar di pangkalan data Kementerian Ristek dan Dikti. Dan lebih menghebohkan publik, para alumnus berprofesi mulai dari manajer perusahaan, pejabat kepolisian, hingga rektor perguruan tinggi. Tercatat ada 2 rektor perguruan tinggi di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Jenderal-jenderal banyak yang ikut kuliah dan lulus dari Berkeley University. Para pejabat negara dan politisi pun termasuk dalam lulusan universitas ini, ujar menteri tanpa menyebut identitas jenderal maupun pejabat yang dimaksud. Namun begitu, menteri menegaskan kalau ada oknum yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal itu harus diadili dan dihukum sesuai peraturan perundangan. Pemerintah tak menoleransi praktik yang mencederai nilai-nilai akademik dan intelektual pendidikan. Jika ada perguruan tinggi yang terbukti melakukan jual beli ijazah itu,
saya tidak segan-segan untuk mempidanakan pelakunya dan menutup kampusnya, tegas Menristek Dikti Muhammad Nasir. Pada 2 Oktober 2015, Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menyatakan Rektor University of Berkeley, Liarta S. Kembaren sebagai tersangka kasus penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dan pemalsuan ijazah. 2 hari lalu setelah gelar perkara, kami tentukan pengelolanya sebagai tersangka. Kami sudah layangkan surat panggilan. Kami akan panggil Selasa 6 Oktober, kata Kasubdit Politik dan Dokumen Dit Tipidum Bareskrim Polri, Kombes Rudi Setiawan di Mabes Polri, Jakarta, 2 Oktober 2015. Kita sudah bisa memastikan bahwa benar telah terjadi tindak pidana penyelenggaraan pendidikan tanpa izin, pemberian gelar tanpa hak, pemberian ijazah, juga dugaan pemalsuan surat keterangan menteri soal surat penyetaraan ijazah luar negeri, sambungnya. Menurut Rudi, modus yang dilakukan tersangka yaitu dengan membagikan brosur baik kepada pihak pemerintah maupun swasta, lalu memanfaatkan internet untuk mengadakan perkuliahan jarak jauh atau sistem online. Sesekali mengadakan pertemuan pada hari libur Sabtu dan Minggu, jelas Rudi. Rudi mengungkapkan tersangka tidak bisa menunjukkan izin menggelar pendidikan sesuai prosedur yang ada. Namun tersangka mengeluarkan ijazah filosofi of doctor atau PhD. Sejumlah barang bukti disita polisi dari University of Berkeley, yakni berupa ijazah, transkrip nilai, dan SK penilaian ijazah. Berdasarkan temuan polisi, University Berkeley tersebut hanya memiliki izin membuka kursus manajemen. Kalau kursusnya tahun 1999, Medan, Pekanbaru, Riau, dan daerah lain. Jakarta mendirikannya tahun 2004. University of Berkeley izin yang dimiliki izin kursus manajemen, bebernya. Rudi melanjutkan, ada sekitar 40 mahasiswa yang pernah mengikuti perkuliahan. Setiap mahasiswa membayar sekitar 60 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Tergantung di mana akan diwisuda dan semewah apa wisudanya. Untuk itu, tersangka dijerat pasal 93 nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, subsidiar dengan pemalsuan. Ancaman hukuman 10 tahun penjara, pemalsuannya 6 tahun. Pada 12 Oktober 2015, tersangka Liarta S. Kembaren memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Dit Tipidum Bareskrim Polri. Liarta yang tiba dengan mengenakan kemeja biru muda dibalut jas berwarna abu-abu mengaku tidak mempersiapkan dokumen apapun. Dia hanya membawa sepucuk surat panggilan dari penyidik. Saya cuma bawa surat panggilan penyidik, nggak bawa dokumen lain, kata Liarta di Mabes Polri. Meski ditetapkan tersangka, namun polisi tidak menahan Liarta karena pertimbangan usia lanjut dan kesehatan. Yang bersangkutan sudah berusia 79 tahun. Dia mengidap penyakit jantung dan juga diabetes. Jadi tidak kami tahan, ujar Kombes Rudi Setiawan di Mabes Polri, Senin 12 Oktober 2015. Meskipun tidak ditahan, namun Rudi memastikan tersangka tidak bisa berkeliaran dengan bebas karena Bareskrim berencana melakukan pencekalan. Anehnya, setelah Liarta ditetapkan sebagai tersangka kasus penyelenggaraan pendidikan tanpa izin dan pemalsuan ijazah, namun kabar kelanjutan kasusnya tidak diketahui atau menghilang dari pemberitaan media massa. Padahal sebelumnya Menristek Dikti sudah janji akan mempidanakan siapapun pelakunya. Hingga saat ini kasusnya menguap, hilang tak berbekas. Demikianlah kisah gelap kali ini. Sampai bertemu dalam kisah gelap berikutnya. Wassalam.